Gus, statement dulu sebentar Gus, belum balik. Ya bang, ya bang. Ya bang. Minta sini dulu Pak. Pak. Sini. Nggak boleh Pak. Ini masih di ruang sidang. Masih di ruang Polisi sidang. justru belum nggak boleh masuk. Kondisikan. Bentar sini. Kita kondisikan juga teman-teman, ya. Boleh ini. Dan Ini kayak gitu. peristiwa hukum. Bentar. Saya dulu ya. Ini udah belum? Gimana bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kabarkan bahwa saksi yang pada pekan sebelumnya, sidang sebelumnya sudah siap hendak hadir dalam persidangan dalam rangka diambil keterangannya untuk didengar apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar sendiri, yang bernama Bambang Prasetyo tiba-tiba pada sidang sebelumnya kena serangan jantung. Tapi pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kabar dari saudara jaksa penuntut umum bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal dunia. Kita sebenarnya sangat berharap, tapi ini kehendak Allah karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Takbir. Yang kedua, ada yang menarik dalam proses persidangan. Ada penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan yang ternyata diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Jadi yang buat polisi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik, kelakuan dari penyidik. Apa redaksinya? Saya sebagai umat Islam merasa keberatan kitab suci Al-Quran dan marah, bahkan ada yang dan marah kitab suci Al-Quran, ya marah dan tersinggung kitab suci Al-Quran dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Dan itu selalu berulang-ulang padahal setiap saksi ketika kami verifikasi melalui proses tanya jawab ya ternyata tidak menyatakan itu. Ini menunjukkan apa? Ada desain dalam proses BAP, ada desain yang mengarahkan seolah-olah ya ada unsur penistaan agama dalam proses penyidikan. Yang kedua, yang ketiga begitu. Desain itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara, Nyonya Iriana yang bernama Anto. Ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iriana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres, kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Dan lucunya, jangan lucu ya ini. Kurang ajar. Nah kalau bahasa Bang ini kurang ajar, saya tambahkan lagi kalau sekarang. Anehnya ya, tidak ada panggilan, langsung datang. Aneh apa aneh nih? Aneh. Kita saja ya punya berkas kalau lapor polisi selalu ada surat panggilan. Misalkan dipanggil dalam rangka untuk dijadikan saksi atau setidaknya undangan klarifikasi. Ini benar-benar ada dugaan kuat ya intervensi kekuasaan dalam kasus ini. Kalau tidak ada intervensi kekuasaan makanya proses dan prosedur hukum dalam KUHP pasti akan ditaati. Itu yang perlu saya sampaikan dan saya harapkan Gus Nur tetap semangat. Karena ini perjuangan bukan hanya perjuangan Gus Nur, tapi ini perjuangan kita untuk memastikan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia. Kita tidak ingin memiliki presiden dengan ijazah palsu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, silakan Gus, tanggapannya Gus. Iya, jadi intinya saya berdoa mudah-mudahan almarhum di sana diringankan hisapnya sama Allah. Amin. Karena dia meninggal dalam rangka akan memberikan kesaksian di pengadilan yang itu akan memberatkan saya. Nah, tapi saya tidak punya ruang, tidak punya celah untuk melaknat karena udah meninggal, Mas. Dan diselamatkan akhirnya nggak bisa memberatkan Gus Nur kan jadinya. Ya, jadi ya, tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan ya, rezekinya dilancarkan dan almarhum di sana diampuni sama Allah. Dan intinya saya tetap berjuang. Dulu pada kasus pertama, saya pernah ditawari, Gus Nur kalau minta maaf sekarang besok bebas. Dan saya nggak mau minta maaf. Ya, kecuali terbukti bersalah. Minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah.
sudah di penjara. Sudah di penjara dan nggak boleh telepon anak istri dan diisolasi dan macam-macamnya lah. Jadi Mas Ahmad dan semuanya intinya saya dalam rangka mencari kebenaran. Saya bukan kriminal, bukan narkoba, bukan penjahat, bukan teroris. Saya hanya YouTuber yang ngundang narasumber dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Kurang lebih gitu Mas. Ya, Pak Bambang Tri, singkat. Saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Mantap. Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Ya. Ya, selesai. Ya, Bang Egy. palsu itu barang. Saudara-saudara, secara ilmu hukum, Makasih ya. baca saya. dalam pengertian ini sudah kami upayakan di sidang tadi. Ya. Sangat jelas bahwa jaksa yang punya beban pembuktian dalam peristiwa pidana ini, beban pembuktian ada pada jaksa dan sebelumnya pada polisi di tingkat penyidikan. Yang kedua, saya sudah himbau kepada saksi kepala sekolah SMP 1 Pak Salim Ahmad untuk menyurati Jokowi atau datangi rumahnya yang di Solo sini. Juga yang kedua, saksi dari Tommy apa Tomo? Tommy Utomo Putro Utomo Putra yang juga ikut sebagai wakil ketua OSIS bersaksi di sini meyakini ijazah Jokowi asli, tetapi tidak pernah lihat. Maka beban pembuktian ini ada pada jaksa. Saya juga himbau kepada Tomo tadi supaya surati Jokowi, dan dia menarik tadi mengucapkan saya dekat dengan sepupu Jokowi, nggak tahu siapa, akan menyampaikan nanti. Semoga jaksa dengan hormat, Anda dan saya sama penegak hukum, Anda kan nanti habis ini mau menuntut, saya harus membela. Bagaimana, apa yang Anda mau tuntut, ijazah aslinya nggak ada. Artinya tidak dibenarkan Gus Nur dan Bambang Tri ditahan, harus dibebaskan karena tidak ada kebohongan dan tidak juga nggak ada keonaran. Lalu untuk apa dia ditahan? Untuk apa dia diadili? Saya sudah ngomong juga dengan majelis hakim. Melalui majelis hakim saya minta perintahkan jaksa mesti bawa. Kalau jaksa tidak membawa juga, minggu depan harus dipastikan hakim untuk memutuskan bebas Bambang Tri dan Gus Nur. Itu logika hukum. Ajas kita ini mudah, cepat, murah, sederhana. Jangan dilarut-larut begini. Kalian enak dapat uang dari negara, jaksa, hakim, kita lawyer apa kita ini? Cari sendiri. Dapat rezeki dari Allah. Oleh karena itu, saya hanya berharap kepada Allah tentunya, kepada manusia yang capek lah berharap. Ya. Semoga Allah buktikan dengan sangat jelas minggu depan. Kalau ijazah asli Jokowi nggak ada juga, semoga mereka yang melakukan ini diazab oleh Allah dan Bambang Tri serta Gus Nur dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Ayo. Boleh lagi bang? Silakan bang. Mas Bena, pengacara rambut pirang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyimak bersama persidangan yang banyak sekali kejanggalan dan kelucuan kekurang ajaran ya. Ya termasuk itu Dan sebagai kanan, sebagai ketua alumni Ikatan Alumni SMP 1 Negeri Surakarta angkatan 1976 ya. Ada grup di mana katanya Pak Jokowi menjadi alumni dari angkatan tersebut. Namun anehnya ini yang rekan-rekan Pak Jokowi yang kebangetan kurang ajar atau Dilupakan ataukah Pak Jokowi yang memposisikan diri bahwa memang
beliau orang yang sangat penting, orang luar ya. Jadi dia bukan angkatannya gitu. Karena apa? Beliau selaku Presiden Republik Indonesia mestinya mereka sangat bangga. Ini loh temanku, satu grup jadi presiden. Siapa yang nggak bangga? Saya baru berkawan dengan Mas Hosinuddin saja sudah bangga, dengan Pak Egy saja sudah sangat bangga. Apalagi ini berkawan dengan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1. Dan apa sih susahnya kalau rekan-rekan seangkatan, apalagi permasalahan ini sangat krusial, sangat penting, menyangkut harga diri. Mestinya si Tommy tersebut bisa menyampaikan Paduka atau Mas Bro atau yang mulia Bapak Presiden, ini ada persoalan seperti ini. Mohon tunjukkanlah lewat entah ajudan atau siapapun, perintahkan ke saya atau ke Pak Jaksa, bawakan apa itu namanya ijazah aslinya, biar kami ini tidak malu mengakui Pak Jokowi sebagai teman angkatan alumni SMP Negeri 1 Surakarta. Begitu. Sebetulnya permasalahan ini sangat simpel. Dan saya juga sangat mencintai Pak Jokowi. Mestinya dengan persoalan ini biar menjadi ibrah atau bisa ditunjukkan bahwa memang apa yang disampaikan Pak Bambang itu tidaklah benar. Jadi kita akan bangga sekali bahwa Pak Jokowi benar-benar alumni SMP Negeri 1, ijazahnya memang benar asli. Sangat sederhana sekali. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo dulu, Pak. Solo. Sekalian. Singkat jelas dulu. Lanjut. Pokoknya muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Dari persidangan hari ini kita masih menunggu yang tadi diulas teman-teman, diulas Bang Profesor Egy, Pak Jokowi, mohon dengan hormat, Bapak adalah Presiden kita tercinta. Bapak Jokowi, hemat saya, Bapak untuk menunjukkan kenegarawanan, Bapak menunjukkan ijazahnya. Kami tahu bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden pasti sangat sibuk. Tetapi Bapak ada ajudan. Yang harus membuktikan adalah dari Jaksa Penuntut Umum. Bapak bisa titip ke mereka untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini ijazah saya, SD, ini ijazah saya, SMP, ini ijazah saya, SMA, ini ijazah saya, ijazah UGM. Sebenarnya cukup simpel dan tidak bertele-tele. Cukup sekian, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya nambahkan sedikit dari senioran saya. Karena ini adalah kekuasaan domainnya hakim, maka hakim punya kekuatan hukum, yaitu hakim bisa memerintahkan jaksa lepaskan dulu, minimal bukan putusan berlarut, tapi silakan sidang dijalani, tapi Gus Dur dan Bambang Tri diperintahkan ditangguhan, dikeluarkan. Itu hak majelis hakim. Mohon hak kebebasan Gus Nur dan Bambang Tri diperhatikan. Itu penganiayaan, itu berdosa besar. Apabila belum ada bukti yang sama sekali dan sudah ada dari jaksa juga, waktunya ya udah begitu banyak, tapi tidak bisa mendapatkan bukti sampai saat ini. Bukti 4 bulan. Demikian, itu berdosa besar, akan bertemu di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang? Ya? Bang, siap.